Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Nuim? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Makin Alhamdulillah. tua tapi Nah, tidak makin bijaksana ini. itu dia yang jadi masalahnya. Nampaknya sejarah hidup kita ini luar biasa di negeri hamba ini Bang Nuim. Ya, belum lagi kita cerita dari Australia, itu ada anggota parlemen yang uring-uringan nampaknya di Australia. Itu siapa namanya, perempuan satu pakai jilbab itu Bang Nuim ya. Nanti Bang Nuim kasih spill dikit lah buat beliau ini, Fatimah kalau salah, Pak Iman ya. Juga kisah tentang negara-negara sekutu. Wah, sekutu Israel yang nampaknya berbalik arah ini sekarang menjadi catatan lain. Tentu saja di dalam negeri Bang Nuim ada banyak peristiwa. Ya, hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Banyak orang menulis lagi, mengingat lagi tentang Piagam Jakarta di tengah perjalanan penulisan buku yang diinisiasi oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Nah, catatan lagi dalam negeri tentang Danantara, Ray Dalio. Nampaknya uring-uringan dengan sikap nepotisme ini menyebabkan benarkah beliau mengundurkan diri? Wallahu a'lam. Terakhir nih, ada lagi kopat-kopit Bang Nuim. Ini menjadi catatan ketika Bill Gates ingin dalam sebuah narasinya 3 juta orang atau berapa ya, 15% penduduk dunia ini kelebihan katanya. Silakan Bang Nuim, mungkin pencerahan dari seorang Nuim Hayat membuat pendengar kita bertambah nikmatnya dunia ini. Tafadhal Bang. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari lahir Pancasila ini, kenapa bisa jadi begini nih? Inilah barangkali merupakan renungan kita. Ini merupakan cerminan dari sejarah kita yang nampaknya memang perlu ada perbaikan. Jadi menuju ke kebenaran, artinya menuju objektivitas ya. Sebab ada George Santayana yang pernah mengatakan jangan lupakan sejarah. Konon siapa yang melupakan sejarah akan cenderung untuk mengulangi kesalahan-kesalahan dalam sejarah itu. Jadi kita juga bertanya sekarang ini apa yang sedang terjadi di negara kita, di Republik Indonesia. Pancasila yang begitu penting, begitu penting. Selalu dikatakan Pancasila, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu merupakan suatu bisa dikatakan pengorbanan oleh umat Islam ya untuk menerima ketuhanan Maha Esa, titik. Bukan lagi dengan terusnya ya mengatakan bahwa umat Islam harus melaksanakan syariat dan lain sebagainya. Oke, demi persatuan kesatuan titik, itu merupakan, tapi jarang juga diungkap. Bahkan sekarang ini bukan hanya sebenarnya hari lahir Pancasila, Bung Ihsan. Kalau kita juga baca sejarah itu ada yang mengatakan bahwa sebenarnya 28 Oktober itu juga bukan merupakan hari yang disebutkan sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah itu baru diresmikan, kata seorang sejarawan, pada tahun 1959, bukan pada tahun 1928. Jadi kacau kan, ini hari-hari penting dalam sejarah kita. Ini kan boleh dikatakan semua itu di zaman modern ya, walaupun masih barangkali di abad yang lalu, tapi masih di zaman modern. Semua itu bagaimana ini tidak tercatat di dalam suatu buku sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini yang menjadi masalah. Jadi Pancasila yang dianggap sebagai luar biasa. Panch artinya bahasa India itu 5. Ek, do, tin, char, panch. Bahasa Sanskrit. Ek, do, tin, char, panch. Modas sampai 10 das. Jadi sila itu artinya jadi kelima ini. Nah, yang kedua dikatakan manusia keadilan dan beradab. Ini menurut seorang non-Muslim yang pernah mengabdi di gereja, seorang perempuan, jadi seorang nun ya, seorang biarawati Inggris bernama Karen Armstrong, dalam bukunya tentang Islam itu mengatakan, tanpa barangkali merujuk kepada Pancasila ya, mungkin dia tidak mempelajari Pancasila, tapi dia mempelajari Al-Quran, dia mempelajari sejarah Islam. Dan dia mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu mengamanatkan kepada umat manusia, kepada umat muslim, mengamanatkan kepada kaum muslimin untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Tapi tidak berhenti di situ. Dalam mana setiap anggotanya diperlakukan dengan hormat. Nah, sekarang ini kita melihat ada kecenderungan di kalangan sementara orang
untuk tidak memperlakukan itu dengan hormat. Jadi kalau orang Yaman itu dianggap, wah ini orang Yaman, ini radikal, ini kadrun, dan lain sebagainya. Dan itu seakan-akan tidak dianggap sebagai ungkapan ucapan kebencian, dan tidak, itu dianggap sebagai mainan saja. Padahal kadrun itu kalau tidak salah itu diciptakan oleh PKI di zaman mereka waktu itu sedang jaya-jayanya. Jadi kita harus melakukan satu penelitian yang betul-betul, yang sungguh-sungguh untuk memastikan kapan sebenarnya Pancasila itu dilahirkan, bukan tanggal 1 Juni. Bukan katanya, bahkan bukan tanggal 22 Juni. Kemungkinan pada tanggal 18 Agustus. Bukan pada, ya ini kan kacau balau nih. Soal yang begitu penting dalam kehidupan bangsa kita, dalam konstitusi bangsa kita itu begitu penting, itu saja kita tidak mendapatkan kesepakatan. Jadi bagaimana kita mau bicara tentang ijazah itu palsu atau tidak palsu dan lain sebagainya, ini betul-betul membingungkan. Jadi kalau sekiranya sekarang Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan akan menghabiskan sekian miliar rupiah untuk menulis kembali sejarah, ya kalau dia mencari orang-orang yang memang betul-betul paham sejarah, yang tahu sejarah dan bisa dipertanggungjawabkan, ya tidak apa. Lalu kita sebagai umat Islam itu mengetahui bahwa Al-Quran itu juga bicara tentang soal sejarah, tidak ditetapkan waktunya ya secara secara pasti begitu, tetapi di situ ada nukilan-nukilan, ada kejadian-kejadian sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan, yang sekarang sudah terbukti seperti yang dikatakan oleh seorang profesor ahli matematika dan logika dari Kanada, seorang non-Muslim bernama Gary Miller, dan dia waktu itu bermaksud akan melakukan penelitian terhadap Al-Quran karena dia seorang penginjil dan juga seorang ahli logika dan matematika sehingga ada gelar profesor. Dia mengatakan akan berhenti menginjil karena dia akan menelaah Al-Quran untuk mencari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang akan dibuktikannya sebagai ayat-ayat yang salah, sehingga umat Islam nanti katanya akan terbuka mata hatinya untuk meninggalkan Islam dan masuk ke agama Kristen dan lain sebagainya. Padahal dia sendiri akhirnya dikarenakan oleh kenyataan sejarah. Kenyataan sejarah sebagai seorang profesor dari Kanada ya, bukan sembarangan. Oleh kenyataan sejarah dia akhirnya mengatakan tidak bisa, saya mesti masuk ke agama Islam karena ini adalah agama yang benar. Kenapa? Karena sejarah di dalamnya itu bisa dibuktikan kebenaran. Dia bicara tentang soal kota bernama Iram. Orang kota Iram yang tidak diketahui oleh manusia keberadaannya, tapi bagaimana bisa ada di dalam Al-Quran yang merupakan kumpulan atau himpunan dari wahyi-wahyi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu tahun 6010 sampai 6032 era bersama. Tahun 630 sampai 610 sampai 632 di abad ke-7. Kepada Rasulullah, bagaimana bisa diketahui ada kota yang disebutkan di dalam Al-Quran, padahal kota itu yang dibangun 4.000 tahun sebelumnya tidak diketahui oleh para ahli purbakala. Tetapi kemudian ketika diadakan penggalian di sebuah kota bernama Iram, di kota tersebut di perpustakaannya ditemukan catatan-catatan bahwa kota tersebut pernah berhubungan dagang dengan kota Iram yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi dia berpikir, tapi sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang profesor, ahli logika, ahli matematika, ahli Injil, terutama logika, dia berpikir bagaimana Al-Quran bisa menyebut sebuah kota yang tidak diketahui keberadaannya oleh para ahli purbakala. Dan kota ini ternyata ada dan ditemukan di tahun 70-an, kemudian dimuat ceritanya di dalam majalah terkenal Amerika yaitu National Geographic. Nah, ini menunjukkan sejarah itu di dalam Al-Quran itu. Coba Allah SWT menunjukkan kepada manusia, ini satu saja, satu butir tentang soal kecil, tentang kota yang dibangun 4.000 tahun sebelumnya. Bagaimana seorang Muhammad SAW di abad ke-7 bisa mengetahui bahwa ada kota itu? Kalau tidak, kenapa disebutkan dalam Al-Quran? Memang Al-Quran mengatakan kepada Nabi Muhammad, ada hal-hal ya Muhammad yang kamu dan kaum kamu tidak mengetahuinya sekarang ini. Tapi tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya, nanti ada kalanya setelah kamu tidak lagi berada di permukaan bumi ini, kamu manusia akan mengetahui antara lain tentang soal seperti ini. Jadi begitu sejarah itu yang ada di dalam Islam, itu ya itu pentingnya. Nah, kalau kita tidak bisa sepakat tentang suatu pedoman hidup bangsa kita yang begitu dibanggakan, yang begitu dianggap luar biasa, Pancasila yang tidak ada tolok bandingnya,
yang diambil dari sana sini. Memang saya pikir sila kedua itu keadilan, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu saya pikir diambil dari Al-Quran mungkin. Masya Allah. Ya, sangat mungkin, tidak apa, biarpun tidak ada pengakuan dan lain sebagainya, tidak menjadi persoalan. Kita tidak inginkan pengakuan itu, dan kebenaran itu diterapkan, itu saja yang penting. Jadi bagaimana kita membayar orang-orang yang ada di dalam apa itu BRIN ya? BRIN itu gajinya jutaan itu sebulan. Nganggur ya, betul. Gajinya jutaan. Betul. Tapi kita tidak juga bisa memastikan kapan sebenarnya Pancasila itu dilahirkan. Ini kan sedih kita sebagai bangsa Indonesia yang dikatakan telah memiliki suatu sistem, suatu ideologi yang sangat luar biasa, yaitu Pancasila, tapi kita tidak bisa memastikan kapan lahir. Padahal ini lahir bukan dalam 4.000 tahun yang lalu sebagai kota Iram dalam Al-Quran, bukan juga lahir di abad ke-7 di zaman Rasulullah SAW, bukan. Ini lahir di abad ke-20 dan kita tidak bisa. Jadi sampai sekarang ini terus ada tiap tanggal 1, kecuali tanggal 1 Oktober. Kalau 1 Oktober itu hari kesaktian Pancasila, yaitu memang bisa karena itulah hari kehancuran PKI, kehancuran komunisme di Indonesia, mulai hancurnya komunisme di Indonesia pada tanggal 1 Oktober. Dan itu sudah bolak-balik dan begitu banyak. Jadi bukan hanya soal Pancasila, tetapi juga persoalan Sumpah Pemuda. Ini juga mesti dipastikan kapan sebenarnya, apakah memang ada Sumpah Pemuda itu yang diungkapkan, diproklamirkan pada tahun 1928 itu. Jadi sebenarnya ya barangkali pekerjaan rumah kita masih sangat luar biasa. Belum lagi dengan Danantara sudah ada yang meninggalkan katanya Danantara, dan jadi ini juga orang juga berpikir kasihan juga ini presiden mau melakukan terlalu banyak barangkali sekaligus sehingga agak kesulitan sedikit. Mungkin karena itu ya, karena itu kita tidak tahu. Wallahu a'lam, bisa dikatakan. Kritik dan antara tentang. Nah, kalau sekarang kita melihat kejadian yang cukup menarik juga, yaitu kejadian di Amerika sekarang ini, misalnya di Colorado terjadi serangan, terjadi serangan toh. Yang dianggap serangan ini adalah serangan anti-Semitik, anti Israel ini orang dan lain Amerika sebagainya. Ya, karena terjadi serangan seperti itu kita tahu kan terjadi di Washington DC, 2 orang ditembak dan umat manusia gempar segempar-gemparnya. 2 orang ditembak ini semua termasuk Uni Emirat Arab. Padahal itulah di Palestina, kejadian yang sekarang ini di Gaza itu sudah dianggap sebagai dalam istilah barunya normal yang baru, new normal. Jadi orang sudah tidak lagi begitu mempedulikan persoalan-persoalan seperti itu. Ini membuat kita sebagai manusia merasa ya sangat sedih terhadap sesama umat manusia lainnya. Di mana kita melihat 2 kejadian, satu yang dahsyatnya sangat luar biasa, tapi karena sudah terjadi hampir saban hari, orang menganggapnya sebagai suatu kejadian biasa. Tapi ada yang satu yang bukan hanya melibatkan, yang melibatkan 2 orang itu dianggap sangat luar biasa, karena kembali lagi kepada ajaran agama kita yang begitu tegas mengatakan barang siapa menghilangkan 1 nyawa, tidak disebutkan nyawa siapa, man qatala nafs bighairi nafsin, tanpa pembenaran, ya. Bukan karena dia telah melakukan kejahatan lain. Barang siapa menghilangkan 1 nyawa tanpa sebab musabab, tanpa ada pembenaran, maka seolah dia telah menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Wa man ahyaha, dan barang siapa menyelamatkan 1 nyawa, ibaratnya dia telah menyelamatkan nyawa seluruh kemanusiaan. Ini kan luar biasa di ajaran Islam. Kenapa tidak dikutip dari situ? Kenapa tidak diwara-warakan menurut istilah di Jawa yang dipropagandakan, dikatakan ini ajaran agama kami, beginilah agama kami, itu begitu menganggap manusia sangat luar biasa dan lain sebagainya. Tapi tidak, dan malahan menjadi ejek-ejekan. Sekarang ini mulai banyak dikutip soal-soal rampasan perang, soal pajak yang harus dibayar oleh non-muslim di dalam sebuah pemerintahan syariah dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai sesuatu yang
seakan-akan kejam dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak melihat bahwa banyak juga penghasilan-penghasilannya yang dikorupsi itu tidak begitu dibicarakan. Tapi ini karena ada unsur agamanya dan bisa dijelek-jelekkan, ya mereka menggunakan unsur agama itu untuk menjelekkan. Terus terang saja, itu agama Islam seakan-akan diteropong terus, dipasang demi Surya Kanta terus untuk dilihat di mana kelemahannya, di mana ini bisanya. Tapi hati-hati, mereka yang ingin mencari kelemahan Al-Quran itu jangan sampai nanti seperti Profesor Dr. Gary Miller, orang Kanada yang ahli dalam matematika, logika, dan Injil, yang mau cari kelemahan Al-Quran, akhirnya dia merasa terpaksa kembali kepada Islam. Gitu, luar biasa. Masalah nyawa ya, saya jadi ingat ini, di Thailand ini lagi rame lagi Bang Nuim nih, satu hari 18.000 kopat COVID, tapi berbarengan dengan vaksin yang dicoba di Afrika, juga di Indonesia. Bill Gates menggarisbawahi penduduk dunia kebanyakan, sementara Jepang, Korea, juga beberapa negara lagi uring-uringan kekurangan penduduk. Apa yang terjadi sebenarnya Bang Nuim dengan lonjakan dan gaya sepak terjang penyakit dunia hari-hari ini, Bang? Ya, ini kan menarik sekali sebenarnya apa yang terjadi dengan COVID yang disebutkan tadi, yang telah merupakan suatu cobaan terhadap umat manusia. Di situ kita juga melihat betapa mudahnya kadang-kadang orang juga digiring ke jalan yang salah. Banyak orang bahkan di Australia yang tidak mau divaksinasi karena ada istilahnya disebutkan teori konspirasi, bahwa itu dimaksudkan untuk membandulkan, untuk bukan malahan mengobati tapi memperparah dan lain sebagainya. Terus terang saja, saya sudah 5 kali divaksinasi. Alhamdulillah, saya katakan 5 kali, dan vaksinasi terakhir itu oleh seorang petugas di sebuah farmasi, di sebuah apotik yang Muslim. Bahkan dia bertanya, mau yang mana? Jadi saya ngomong sebentar, saya tidak punya keraguan sama sekali, katanya, bahwa ini obat adalah obat yang baik untuk penyakit yang sedang kita hadapi waktu itu, yaitu penyakit COVID. Dan sekarang kambuh kembali. Nah, Rasulullah SAW yang dikatakan al-ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, mengatakan segala penyakit ada obatnya, kecuali tua dan mati. Ya, dua hal, tua dan mati itu tidak ada obatnya. Itu menjadi tua itu sudah suatu keharusan. Pertama, kalau tidak tua ya mati. Itu jadi yang dua ini, ajal itu idza ajaluhum, ya sudah tidak lagi bisa diajukan. Jadi kalau ada orang-orang, dan sayangnya di Indonesia sendiri pun ada yang berpendapat, mungkin karena apa boleh buat, karena keadaan kita itu sudah kadang-kadang ya tidak lagi seperti di banyak tempat lain, ya. Banyak terjadi penyelewengan, banyak terjadi perampokan secara resmi, tidak resmi, yang disebutkan korupsi dan lain sebagainya, sehingga orang hilang kepercayaan kepada sayangnya ya kepada pemerintah sendiri, hilang kepercayaan. Saya meminta, saya memohon kepada pendengar Rasil, kalau memang ada disediakan obat-obatan untuk ini, cobalah. Karena Rasulullah itu mengatakan setiap penyakit ada obatnya kecuali soal mati dan tua. Dan ini juga menarik, karena belakangan ini soal babi banyak dibicarakan. Ya, ini bicarakan, ada cerita mengenai Allahyarham Abdurrahman Wahid duduk di samping seorang petinggi gereja, katanya, yang mengolok-olok Abdurrahman Wahid kenapa tidak makan babi, padahal babi itu enaknya dan lain sebagainya. Itu terserah. Kalau dalam Islam itu ya maitata wa dam wa lahmul khinzir, itu juga menjadi perbincangan banyak orang. Kenapa yang diharamkan itu maitata, bangkai, dam, darah, kenapa lahmul khinzir, kenapa daging babi, kenapa tidak babinya saja dilarang semuanya? Ini kan pertanyaan. Banyak yang bertanya. Saya pernah diusir oleh salah seorang, ya boleh dikatakan saudara lah dengan saya di Indonesia, waktu saya katakan ini bagaimana menafsirkannya, karena dia ahli bahasa Arab. Ini kenapa disebutkan lahmal khinzir, kenapa tidak disebutkan khinzir saja? Udah, kita kalau begitu kita keluar rumah, jangan nanti begitu karena tidak menerima. Ada lihat. Sekarang banyak dipakai alat-alat tubuh dari babi untuk kepentingan manusia, ya kan? Itu dilakukan. Karena Islam mengatakan dalam keadaan darurat, kamu boleh memakan, meminum yang haram dan lain sebagainya. Tetapi dalam persoalan babi ada satu karya yang luar biasa. Ini karya ditulis oleh seorang mantan
pemimpin redaksi koran The Times of London. Ini Times of London ini koran berjudul Times ya, dari London, yang terbit di London itu. Dulu saya ingat tuh waktu saya pertama di sana itu halaman depannya itu iklan, tidak ada satu berita pun. Untuk baca berita kita mesti halaman dalam. Dan itu Times itu dianggap semacam kitab suci begitu bagi orang. Orang-orang penting itu baca Times karena dahulu katanya Perdana Menteri Inggris kalau sekiranya berbicara dalam suatu jumpa media mengatakan tuan-tuan atau saudari-saudari dari berbagai media dan dari The Times harus disebut khusus, harus disebut khusus. Saking hebatnya koran The Times itu. Nah, pemimpinnya itu William Rees-Mogg namanya, kalau saya tidak salah. Dia pernah menjadi pemimpin redaksi dan dia punya perhatian khusus kenapa dalam agama Yahudi dan juga dalam agama Islam kenapa babi diharamkan, apa yang terjadi. Kemudian dia menemukan jawabannya secara ilmiah katanya bahwa babi ini dalam tanda kutip berbahaya karena dia terlalu banyak mengkonsumsi air. Babi ini terlalu banyak mengkonsumsi air. Jadi di daerah-daerah di mana air merupakan bahan yang sangat berharga karena hujan barangkali turunnya setahun sekali atau 2 tahun sekali, maka babi ini ada kegunaannya sekarang ini sebagai sumber dari alat-alat tubuh yang bisa dicangkokkan ke manusia. Tidak dianjurkan untuk diternakkan di negara-negara, di daerah-daerah gurun. Jadi dia mencari, dia sendiri heran sebenarnya. Kenapa babi? Karena begini, di dalam ajaran jujur saja, dalam ajaran agama Kristen itu, terutama Perjanjian Lama, memang babi itu bukan dimakan. Bukan dipakai istilah pig ya, bukan PIG bahasa Inggris, pig, bukan, tapi swine. Lebih halus, dan dikatakan jangan dekati, bukan hanya jangan makan, tapi jangan dekati, bahkan jangan didekati babi itu. Begitulah peringatan yang ada di dalam. Nah, kalau dalam kepercayaan sementara orang Kristen bahwa Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yesus Kristus yang disebutkan nama Inggris dan nama Yunaninya, nama aslinya bukan Kristus Yesus, itu dikatakan bahwa aku datang untuk mengukuhkan apa yang ada di dalam Taurat, apa yang dikukuhkan. Nah, di dalam itu ada ajaran yang mengatakan jangan dekati babi. Jadi memang dari ajaran dahulu ini sudah dilarang, tetapi ya kita bukan urusan kita kalau itu kemudian dilakukan perubahan-perubahan. Tidak tahu, kita lebih barangkali mengerti sedikit tentang Islam, tidak mengerti tentang agama lain. Masya Allah. Ya, luar biasa ini. Bang Nuim, lepas dari urusan babi, kita urusan domba dan urusan korban dan urusan haji. Nampaknya Saudi Arabia ini sedemikian rupa banyak ini sekarang yang furada, yang apa, juga bahkan ada haji yang merusak terus sampai ada yang meninggal di tengah gurun kemarin karena berusaha untuk masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Apa yang terjadi dengan pemerintahan bin Salman sekarang serta pengelolaan dari haji yang sekarang terus berjalan hari-hari ini, Bang? Dan juga di Australia kapan ini? Hari Jumat samakah dengan kita atau lain? Silakan, Bang. Iya, insya Allah hari Jumat, tanggal 6. Ya. Jadi masalahnya yang terjadi di Arab Saudi ini kita harus melihat, betapa keterbatasan yang sangat luar biasa di tanah Mekah itu. Yang disebutkan Mekkatul Mukarramah itu sangat-sangat luar biasa. Betul-betul daerah yang bagaimana ya? Ada seorang ahli ilmu bumi, geografi, ahli ilmu bumi di abad ke-10 ya, di abad ke-10 kalau saya tidak salah. Yang dia bicara tentang Mekah itu. Dia mengatakan bahwa Mekah itu negara yang gersang katanya, yang panasnya sangat luar biasa, yang anginnya bisa bikin manusia itu katanya seakan-akan akan hilang nyawanya, saking panasnya. Di mana kalau begitu siang tiba lalatnya begitu banyak, kalau malam tiba itu saya alami sendiri, nyamuknya Allahu Rabbi kata orang kita. Kemudian gunungnya itu tidak ada tanah, apalagi rumput dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan dia menceritakan bahwa seakan-akan Mekah itu tidak pantas untuk menjadi tempat manusia hidup.
karena tidak mungkin manusia bisa hidup di tempat seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Disitulah mulai suatu revolusi yang dalam waktu 23 tahun mampu melakukan suatu perombakan, suatu perubahan terhadap dunia yang sangat luar biasa. Karena ini seperti dikatakan oleh Muhammad Jabbara, seorang penulis tentang riwayat hidup Rasulullah SAW dari Kanada. Dia mengatakan bahwa ketika pada usia 6 tahun Rasulullah SAW itu menerima pesan, merupakan suatu beban yang sangat luar biasa beratnya dari ibunya Aminah yang mengatakan, ya Muhammadu kun rajula, wahai Muhammad, ubahlah, ini dunia ini sangat tidak adil. Karena dia punya pengalaman, Aminah ini punya pengalaman di Mekah itu bagaimana keadaan begitu kejamnya, pihak atas menindas pihak bawah dan lain sebagainya. Nah, ini kan daerah yang sangat, ya orang yang pernah ke sana itu melihat dengan rasa takut, karena sekeliling Mekah itu kita lihat seperti baskom Mekah, jadi dikelilingi oleh bukit-bukit yang sama sekali tidak ada hatta sehelai rumput pun tidak ada di situ. Nah, jadi kalau sekiranya diadakan pembatasan itu dengan maksud yang sangat baik, meskipun memang ada orang yang sengaja ingin haji itu, mudah-mudahan kalau bisa katanya saya wafat di sana lah. Ya, itu lain lagi cita-citanya. 115 ada orang yang wafat sekarang di Indonesia. Ya, jadi pikir ada benarnya kalau diadakan pembatasan. Karena kecuali yang kalau kita ke Taif ya, Taif itu lain, itu aneh bin ajaib. Kenapa di Mekah bisa begitu, di Taif lain lagi. Jadi barangkali yang dilakukan oleh pemerintah Saudi juga angkat tangan. Cuman pembangunan yang dilakukan itu tidak menghiraukan peninggalan-peninggalan sejarah yang ditakuti oleh Saudi akan bisa menimbulkan takhayul-takhayul. Karena katanya modernitas di dalam Islam seperti dikatakan oleh Profesor Melricklefs dari Australia, yang dikatakan oleh Maulana Wahiduddin Khan dari India dan sebagainya, karena Islam itu tidak mengampuni takhayul. Itu bisa menimbulkan dosa yang sangat besar, syirik yang sangat luar besar. Jadi dibangun segala macam gedung-gedung tinggi, jam-jam yang besarnya sangat luar biasa dan lain sebagainya. Ya mungkin karena mereka ingin melakukan modernisasi terhadap tempat yang begitu gersang, yang begitu tandus, yang begitu gurun dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan jangan ke sana, tapi banyak juga yang berusaha menyeludup untuk ke sana. Barangkali dengan cita-cita atau dengan semangat, ya mudah-mudahan mati di sana lah. Begitu kira-kira. Ada saja kan orang yang ingin seperti itu. Padahal kita tidak bisa memilih tempat di mana kita akan mati. Jadi ini yang terjadi sekarang ini, ingin dibatasi, tapi banyak orang yang tidak mau menerima karena menganggap, kalau saya tidak sempat kali ini haji, nanti mungkin dalam hidup saya nggak pernah jadi haji. Tentunya ada alasan. Kalau kamu tidak bisa, ya tidak bisa. Jangan dengan melanggar peraturan, kamu bukan menyusahi diri sendiri, kamu bisa juga menyusahi orang lain. Nah, luar biasa. Nih ngomong-ngomong soal mati, ini alat pembunuh yang menjadi rebutan dunia ya, setelah Pakistan sama India memadu antara Rafale dan J-10, nampaknya Indonesia menjadi cara. Macron datangannya kemarin untuk memesan Rafale yang akan menaikkan sahamnya lagi, tapi Xi Jinping nggak kalah lincah pula. 42 jet tempur J-20 bekas Cina akan ditawarkan ke Indonesia. Bagaimana ini Bang Nuim? Ini kalau kata orang bilang itu tukang ada sekeping sekerat daging, kalau dikasih tukang sate jadi sate, tukang sop jadi sop. Kebetulan kita punya pemimpin ini tentara gitu. Gimana Bang Nuim ini? Ya, tapi kan semua alat itu tergantung kepada yang menggunakannya. Jadi kalau diberikan kepada orang seperti saya, nggak ada gunanya sama sekali, biar bagaimana canggihnya pun alat itu. Jadi memang sekarang ini mungkin secara terlanjur atau tidak, kabarnya menurut Menteri Pertahanan Syafri Shamsuddin akan dikirimkan pada pilot kita, penerbang kita, untuk latihan di Tiongkok. Latihan pesawat, karena kita akan membeli pesawat tempur dari Tiongkok yang sekarang ini namanya moncer, namanya mencuat, bukan main, karena apa yang terjadi dalam baku hantam antara India dengan Pakistan. India yang menggunakan Rafale,
Pakistan menggunakan jet J-10 dan lain, nampaknya J-10 lebih unggul dan lain sebagainya. Tapi seperti dikatakan tadi, itu adalah tergantung tentunya kepada siapa yang menjadi pilot, yang menjadi pengendalinya, bukan orang, bukan pesawatnya, biar secanggih apapun. Jadi ya benar, kalau memang bisa mendapatkan dengan harga lebih murah, ya tidak apa-apa. Tidak menjadi persoalan dan lebih bagus dan lebih murah karena sudah terbukti. Ditakdirkan bagaimana bisa terbukti dalam baku hantam bukan antara Tiongkok dengan negara lain, tetapi bahkan oleh Pakistan dengan India. Ini kan aneh kan? Ini sesuatu yang aneh bin ajaib yang terjadi. Jadi kalau memang benar katakan dan Indonesia akan memberi dari Tiongkok, ya itu apa boleh buat. Karena biar bagaimanapun sejak zaman Presiden ke-8 yang namanya Jokowi, mau dikoreksi saya, bilang ke-7, saya bilang ke-8 karena saya berpegang kepada kenyataan bahwa Presiden pertama Soekarno, Presiden kedua Safruddin Prawira Negara, ketiga Soeharto, keempat Habibie, kelima Gus Dur, keenam Megawati, ketujuh adalah Yudhoyono, ke-8 Joko Widodo, dan ke-7 ke-8 Joko Widodo, dan ke-9 Prabowo Subianto. Jadi kalau ini kalau memang pada waktu di zaman Joko Widodo saya pernah, kebetulan saya berada di Jepang pada waktu itu dan saya mengikuti pembicaraan para ahli keuangan Jepang dalam acara televisi bahasa Inggris di Tokyo, kalau saya betul. Di situ mereka bicara tentang persoalan sikap Indonesia dalam meminjam uang di zaman Joko Widodo. Waktu itu seorang ahli mengatakan, profesor kalau tidak salah dari sebuah universitas, aneh katanya Indonesia ditawari oleh Jepang pinjaman dengan bunga 0,1%, menolak, tapi minjam uang dari Tiongkok dengan bunga 2%. Nah itu kan antara 0,1 dengan 2 itu kan besar sekali bedanya. Tapi ketika ini diangkat juga di Indonesia, orang seperti Luhut marah. Datang ke sini dia biar aku dia mau layan nih. Jadi Luhut bilang kalau ada yang mempertanyakan kenapa Indonesia diberikan pilihan pinjaman dengan bunga 0,1% oleh Jepang dan bunga 2% oleh Tiongkok, memilih yang dari Tiongkok itu wallahu alam. Jadi pembelian ini juga kita tidak tahu dengan bunga yang berapa besar, wallahu alam. Tentunya dengan pertimbangan, karena ya Syafri Samsudin ini dianggap orang yang sangat setia pada atasannya. Saya ingat ketika dia menjadi pas pampres ya, Soeharto, zaman Soeharto. Waktu itu Soeharto berkunjung ke bosnya. Itu keadaan sangat menegangkan ketika pesawat turun. Dan sebelum Pak Harto naik ke mobil, itu yang turun duluan itu Syafri. Padahal semua orang mengatakan ini bahaya, bisa saja ada sniper, ada penembak ulung yang bisa menembak. Yang turun pertama itu saya ingat melihat di televisi itu memang Syafri ini orangnya memang wah nyali, bukan main ini. Orangnya pemberani luar biasa, dan ya mudah-mudahan dia sebagai seorang menteri pertahanan bisa melakukan yang terbaik untuk pertahanan Indonesia. Kita harapkan, asalkan barangkali pinjamannya itu jangan dengan bunga yang terlalu tinggi lah, seperti pinjaman untuk pembangunan kereta api Wush yang mencapai 8 miliar dolar, padahal untuk jarak 1.300 km dari Tiongkok Selatan ke Laos, itu pembangunan itu cuma 7 miliar kalau tidak salah. Masya Allah. Ini kan Wush itu kan hanya 130 km. Ini yang dibangun oleh Tiongkok, dari Tiongkok Selatan ke Laos, kalau saya tidak salah 1.300 km, biayanya 7 miliar kalau tidak salah. Seperti juga dari Isfahan ke Teheran, atau Teheran ke Isfahan yang jaraknya hampir 450 km, itu biayanya cuma sekitar 3,5 miliar euro, tidak sampai 8 miliar seperti Wush. Ya, luar biasa negeri hamba ini. Ya, Bang Nuim, sebagai kalimat penutup, apa yang ingin Bang Nuim ingatkan ini buat ada di 18 negara ini yang juga dengar, dari Sabang sampai Banyuwangi pun 9 stasiun kami menunggu kalimat-kalimat Bang Nuim nih di tengah-tengah perjalanan atau di rumah atau dimanapun mereka. Silakan Bang. Agak macam berkhayal begitu, bukan khayal. Misalnya ada pembicaraan dua orang, satu Muslim, satu non-Muslim. Non-Muslim bertanya kepada Muslim, apa memang benar ada surga, ada jannah, dan ada neraka, ada jahannam? Oh iya, Muslim bilang ada. Nah, buktinya bagaimana?
Ya buktinya dalam Al-Quran. Nah, karenanya ada dalam Al-Quran belum tentu itu benar. Iya, tapi Al-Quran itu sudah dibuktikan berkali-kali dalam soal ilmu pengetahuan benar. Nah, apa? Sepertinya dalam surat Al-Muluk misalnya. Di situ Tuhan kami mengatakan dialah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia menjadikan kematian dan kehidupan. Nah, kok aneh? Iya itu. Jadi apa hubungannya dengan surga neraka? Nah, itu bahwa yang dijadikan pertama itu kematian, baru yang kedua kehidupan ini menarik, kata si Muslim. Iya. Karena ternyata benar. Lah, bagaimana benar? Ah, begini. Ada surah di dalam Al-Quran kami namanya surah Al-Fusilat. Surah ke-41. Ayatnya nomor 11. Lalu di ayat itu pendek. Dalam Al-Quran itu kalau hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal penting ilmu pengetahuan itu pendek-pendek ayatnya. Seperti sumastawa ila sama'i wa hiya dukhan. Apa artinya? Dan dia mengarahkan dirinya, itu di situ dikatakan kemudian dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, nah ini dikatakan dalam Quran, menuju pada penciptaan langit, dan langit itu berupa asap. Iya, asap, dukhan. Oh ya, iya. Dukhan itu asap, tapi sekarang kalau saudara ke Arab Saudi, dukhan itu juga dikatakan rokok, sejarah rokok. Lalu apa? Nah, ini menarik, kata si Muslim, karena dalam buku yang sangat terkenal, ini buku majalah tentang ilmu pengetahuan namanya Science Magazine. Dalam buku ini, Science Magazine ini tidak ada hubungannya dengan agama ya. Dia hanya murni mengenai kosmologi, murni mengenai ilmu pengetahuan. Dalam buku ini dikatakan bahwa awalnya itu memang ada semacam kabut, jadi semacam asap. Sebelum menjadi yang kita kenal sekarang ini sebagai jagat raya dan sebagainya. Jadi ada persamaan, cuma yang ayat Al-Quran ini turunnya di abad ke-7 dan Science Magazine ini abad ke-21. Jadi abad 20 atau 21. Bedanya di situ saja. Isinya sama, tapi bedanya di situ. Yang satu turun di abad ke-7, zaman kuda gigit besi kata orang Medan, yang satu di zaman nuklir gitu. Nah, ini jadi allazi khalaqal mauta wal hayata, yang menjadikan kematian dan kehidupan. Itu benar. Dalam Al-Quran itu menjadikan kematian dan kehidupan. Jadi kasarnya, sekarang yang dijadikan dulu telur baru ayam, begitulah kira-kira. Begitu. Tapi itu bukan begitu. Al-Quran tidak mengatakan. Hanya Al-Quran mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata, menjadikan kematian. Ya itu dia asap tadi sebelum ada universal kita ini, sebelum ada jagat raya kita ini. Masya Allah. Dan dalam ilmu pengetahuan modern dikatakan itu sebagai fog, sebagai semacam kabut tebal. Jadi macam kelihatan macam asap persamaannya. Nah, ini dua-duanya benar. Nah, kalau ini benar, kenapa mengenai surga, mengenai jannah dan jahannam tidak benar? Nah, itu dia, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim, luar biasa pagi hari ini menemani pendengar di berbagai tempat ya. Semoga sehat selalu Bang Nuim di Melbourne, juga selamat menikmati menjelang hari-hari luar biasa Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.